Langsung kita bergabung kembali ke Monas, Jakarta, pemirsa, untuk menyaksikan bagaimana jalannya puncak peringatan HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta. Dan kalau kita lihat prajurit-prajurit dari 3 matra, TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara sudah berbaris rapi di Monas untuk semakin dekat ini di puncak acaranya ya. Betul sekali. Dan kalau kita juga melihat bagaimana ini para prajurit sudah melakukan baris per baris, di mana juga kalau kita melihat rundown yang Kumala dan pemirsa, pukul 7.52 komandan upacara akan direncanakan masuk ke lapangan upacara untuk kemudian mengambil alih pimpinan upacara, begitu ya. Artinya 2 menit dari sekarang mungkin saja upacara akan diselenggarakan di sana. Dan kembali kita akan berbincang. Saya mau ke Mbak Uta bahwa kemudian sedikit melompat dari upacara militer bahwa nantinya akan ada parade alutsista, begitu ya. Kalau kita melihat ini kan bukan show sembarang show. Artinya ada pesan yang ingin disampaikan dari kegiatan ini. Kalau Mbak Uta sendiri melihat bagaimana kemudian kemungkinan adanya diplomasi pertahanan yang akan ditampilkan di pameran alutsista kali ini. Pertama tadi saya berharap juga ini akan jadi seperti sebelum-sebelumnya ya, di mana masyarakat bisa bergabung juga dan menyaksikan langsung. Ya. Terlihat bahwa dukungan masyarakat kepada TNI itu memang kuat. Karena jadi di dalam international politics itu kita mengenal ada hard power, ada soft power, dan ada relative power nih. Nah, relative power ini sebenarnya yang paling penting karena Indonesia ini saya lihat tuh bisa seperti Cina mungkin. Jadi dia bisa pursuing civil and military fusion. Ya, military civil fusion, CMV namanya. Jadi di mana itu militer dengan masyarakat itu integrated, kata Mas Prima tadi kan. Dan itu akan menunjukkan kepada masyarakat internasional atau aktor state dan non-state yang ingin mengganggu Indonesia bahwa dukungan terhadap militer itu kuat, sehingga memecah belahnya juga, memecah belah antara, mengadu domba lah antara TNI dengan masyarakat itu tidak bisa dilakukan dengan mudah gitu. Itu yang pengen saya pengen di sini itu bisa terlihat gitu. Dan karena banyak ya sekarang upaya seperti itu, dan karena saya mempelajari banyak operasi intelijen di luar negeri, itu pernah namanya PB Success, ada Operation Ajax. Itu mereka menggulingkan pemerintahan dengan melemahkan militernya terlebih dahulu. Ini cukup menarik. Apakah juga ini salah satu yang kemarin Mbak Ulta melihat bagaimana aksi demo yang sempat terjadi begitu, dan ada informasi juga ada aktor asing yang kemudian mengambil alih kegiatan demo tersebut. Iya, makanya saya sebutkan di sini, dan saya berharap ini Panglima merancang ini memang untuk memperlihatkan integrasi dan fusion gitu tadi, karena banyak informasi di framing untuk melemahkan TNI atau membenturkan TNI dengan saudaranya Polri ataupun dengan masyarakat sendiri. Dan ini yang harus dilawan sebenarnya. Tapi kalau juga tadi kita mendapatkan informasi bahwa di kawasan Monas juga sudah banyak masyarakat yang ikut pasti menyaksikan dan datang, karena apalagi kan ini gratis dan semua juga ingin menyaksikan dan melihat bagaimana kekuatan militer kita. Makanya di sini pasti ketika civilian itu bisa fusion itu kan bergabung kita bersama. Kita saksikan mungkin sedikit Mbak Ulta bagaimana Presiden Prabowo Subianto sudah hadir begitu ya, sudah masuk begitu di kawasan Monas yang menjadi lokasi utama upacara peringatan HUT TNI ke-80 dari Istana Negara begitu ya, Andi Kumala ya. Ini di Istana. Ini bergerak dari Istana ke Monas. Ya, betul sekali. Seperti biasa Andi Kumala, Presiden Prabowo Subianto masuk ke mobil dan muncul di bagian atas untuk kemudian menyapa ini untuk menyapa masyarakat. Itu dia. Jangan tradisi beliau. Tradisi beliau begitu sekali, Mas Prima. Bagaimana kemudian kalau melihat dari tradisi seperti ini? Ya, kalau saya melihatnya ini adalah cara menunjukkan bahwa konsep seperti tadi disampaikan Mbak Ulta, tentara, apalagi presiden yang seorang pensiunan tentara ini harus bisa dekat dengan rakyat. Karena hakikatnya TNI adalah TNI rakyat, TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.
TNI prima, TNI rakyat, Indonesia maju. Betul. Gitu. Oke. Ini sambil berangkat dari Istana Negara menuju Monas, tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat memang ya Presiden Prabowo Subianto ini, karena kalau sudah mulai upacara kan pasti agak sulit begitu dekat dengan Presiden. Kalau Mas Prima sendiri yang tahun lalu hadir, apakah ada perubahan ataupun perbedaan di upacara pada tahun ini? Yang pasti tentu saja lebih megah. Oke. Dan kalau lihat di susunan acara, seperti tahun lalu akan ada masyarakat yang naik di atas alutsista dan ikut berparade juga. Ya, di beberapa kesempatan juga saya lihat ya. Ini adalah tradisi yang baik yang sebaiknya tetap dipertahankan ya, supaya ya itu jangan ada jarak antara TNI dengan rakyat. Gitu. Karena TNI kita kan beda, bukan seperti angkatan bersenjata yang lain. Betul sekali. Nah, ini kita ikuti ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah mulai bergerak. Wow, masyarakat Indonesia yang juga sudah berkumpul di pinggir jalan begitu, kemudian untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto yang akan hadir di upacara peringatan HUT TNI ke-80. Iya. Mas Prima, tadi kan kita juga sudah menayangkan paket-paket terkait dengan prajurit-prajurit TNI yang kalau kita lihat kemampuannya ini sangat luar biasa ya. Mulai dari ada Kowat tadi, kemudian ada penerjun payung wanita, kemudian ada dari Angkatan Udara dan juga penyelam Angkatan Laut. Kalau kita melihat kekuatan potensi dari prajurit kita dibandingkan dengan urgensi memperbarui alutsista seperti apa? Begini, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menyeimbangkan antara hardware dan juga man behind the gun-nya. Jadi kita harus senantiasa meningkatkan profesionalitas dan kemampuan tentara kita, tapi juga dengan mendukung dengan memberikan alutsista yang baik dan melengkapi alutsista tersebut. Memang selama ini secara kualitas TNI boleh dibilang diakui lah di internasional, banyak contohnya. Tapi ya kita harus tetap mendukung dengan memberikan alutsista yang baik dan dukungan yang baik, gitu. Baik. Ini masih menyapa masyarakat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sambil memasuki nanti area dari Monas, lokasi upacara peringatan HUT ke-80 TNI. Ini yang paling sering biasanya anak-anak sekolah ya, yang juga dihadirkan untuk menunggu Presiden. Kalau kita kemudian melihat bagaimana Mbak Ulta kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan masyarakat yang juga sudah hadir untuk berpartisipasi dalam peringatan HUT TNI ke-80, seperti yang tergambar di layar kaca saat ini, seperti apa Mbak Ulta melihatnya? Ya, ini sekilas ya sampai saat ini kayaknya lebih megah dibandingkan sebelumnya ya. Lebih megah, lebih meriah, dan mungkin karena tradisi Pak Prabowo dari dulu kan memang suka muncul di atas mobil gitu ya, dan memperlihatkan bahwa beliau memang tidak eksklusif gitu. Dia memang milik rakyat gitu. Dulu kayak begini juga ada nih di Amerika, tapi berhenti semenjak penembakannya John F. Kennedy. Nah, kalau Pak Presiden kita kayak ini sekarang berani sih, orang yang sangat berani gitu, dan menyapa langsung gitu masyarakatnya. Kalau kita lihat juga bagaimana pasukan berkuda ini cukup elegan begitu ya, sangat elegan Mas Prima. Mungkin ada gambaran seperti apa? Betul, jadi kalau kita tahu ini adalah hal yang cukup membedakan ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi memang 2 tahun terakhir ini ada peningkatan dari sisi jumlah pasukan berkuda. Jadi sebenarnya TNI itu memiliki detasemen kavaleri berkuda. Tapi selain itu kan ada juga pasukan berkuda yang untuk protokoler ini ya. Jadi memang sepertinya salah satu keinginan dari Pak Prabowo itu. Dan kita pun bisa merasakan kan memang auranya berbeda, apalagi pasukan berkudanya membawa panji-panji kehormatan yang melambangkan satuan-satuan di bawah TNI lah. Kearifan lokal juga ya Mas Prima ya ditunjukkan dengan adanya pasukan dari data berkuda. Juga 130 personel Komcat berkuda Matra Darat yang secara khusus dilatih begitu ya, oleh di era Presiden Prabowo Subianto. Melihatnya seberapa penting sih sebenarnya pasukan berkuda ini, Mas Prima? Sebenarnya kalau kita berkaca ya dari tradisi yang sudah ada, kita sudah memiliki kavaleri berkuda. Berarti doktrin TNI sendiri itu masih membutuhkan adanya kemampuan
kavaleri berkuda. Karena memang kavaleri itu awalnya kan dari pasukan berkuda, baru sekarang berkembang menjadi panzer, tank dan sebagainya. Jadi saya lihat ini memang ada perhatian khusus dari Presiden untuk mempertahankan tradisi dan kemampuan itu. Apalagi sekarang Komcat. Nah, Komcat ini kan yang memang mau dibesarkan juga oleh Presiden Prabowo. Iya. Tapi pasukan berkuda ini kan ini baru awalan nih, Presiden baru memasuki dari lapangan upacara. Kita nanti menunggu parade defile dari alutsistanya nih yang menjadi daya tarik utama, ini yang ya. jadi poin penting nih di hari ulang tahun TNI ke-80. Boleh dong Mas Prima di spill alutsista modern kita tuh apa aja saat ini? Oke. Tentu saja seperti tadi sebelumnya saya sampaikan, Mbak Uta juga sampaikan, Pak Prabowo ini kan menjadi Menteri Pertahanan sebelumnya. Cuma karena pembelian alutsista itu tidak serta-merta, membutuhkan waktu. Jadi memang sebagian besar alutsista yang kita lihat itu masih merupakan pembelian sebelumnya. Seperti tank yang masih menjadi daya tarik utama adalah tank Leopard. Kemudian untuk kendaraan peluncur roket dan sebagainya itu masih yang lama. Seperti Astros, kemudian Vampire untuk yang dari marinir. Tetapi nanti yang tidak kalah menarik itu kita akan menyaksikan parade rudal-rudal yang digunakan oleh TNI. Rudal yang pernah, sedang, dan akan. Nah, yang menarik ini yang akan. Jadi ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Untuk menunjukkan bagaimana plan pemerintah ke depannya melengkapi alutsista-alutsista yang ada dengan rudal-rudalnya. Seberapa bedanya dari yang sebelum dan yang akan? Dari kekuatan rudal-rudal yang sudah dibeli dan mungkin dipesan dan tinggal menunggu kedatangannya saja? Iya, jadi yang akan kita beli itu menunjukkan peningkatan kapabilitas yang lompatan tinggi. Seperti misalnya rudal balistik. Kita kan sedang membeli peluncur dan rudal balistik dari Turki. Namanya ITBM Kan. Itu jaraknya 280 km. Bahkan ke depannya kalau kita beli roket dan rudalnya itu bisa lebih jauh lagi. Itu adalah lompatan besar. Kemudian kita akan membeli rudal pertahanan udara Trisula. Itu merupakan produk gabungan Turki dan Ceko. Nah, itu jaraknya lebih dari 100 km. Nah, dan kemudian yang juga kita harapkan itu adalah pembelian rudal Aster. Rudal Aster ini adalah rudal pertahanan udara yang ketika dipasang di kapal, dia mampu menangkal serangan rudal balistik. Ini satu-satunya yang bisa kita beli saat ini untuk menangkal serangan udara balistik. Seperti tadi Mbak Uta sampaikan, perkembangan geopolitik ya kan, salah satu ancaman utama adalah rudal balistik. Seperti Houthi menyerang Israel itu kan ancaman terbesarnya Israel adalah rudal balistik. Nah, dengan kita membeli rudal Aster ini, kita memiliki kemampuan menangkal. Dari yang dijabarkan Mas Prima, Mbak Ulta, kita sebenarnya sudah punya juga nih alutsista yang canggih. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, apakah sudah bisa disebut bahwa kita ini yang paling kuat? Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang modern warfare, perang modern itu kita kan mengenal 3M. Itu man, money, and material. Mungkin di man dan materialnya kita bisa jadi ya man terutama karena populasi kita paling banyak. Money kita masih berusaha dalam APBN yang tadi saya sampaikan itu harus ada minimum, kita harus spending berapa gitu. Nah, kalau material ini tadi kan memang harus bertahap dan itu tergantung dengan international politics lagi, karena tadi misal Singapura memang yang paling terkuat lah sekarang ya di ASEAN, karena dia adalah bagian dari aliansi Amerika, maka dia diberikan akses untuk mendapatkan teknologi defense terbaru dari Amerika. Makanya dia punya akses ke F-35 yang bertahun-tahun selama Pak Prabowo menjadi Menhan, beliau juga berusaha untuk melobi parlemen agar memberikan F-35 kepada Indonesia. Cuman parlemennya tidak ingin karena Indonesia itu non-blok gitu. Kita punya Sukhoi, kita punya F-15 juga. Jadi kita memang menggunakan dua force ini. Tapi untungnya sekarang kita punya Prancis yang memproduksi itu dan kita bisa mengambil dari agen yang netral lah gitu. Nah, tapi sampai sejauh ini di ASEAN mungkin ya yang technologically advance, yang paling advance ya masih Singapura. Masih Singapura. Tapi posisi kita di mana? Apakah setara dengan negara
kita lebih baik dibandingin Filipina bahkan menurut saya. Kalau Indonesia sendiri membuka bentuk kerjasama dukungan militer, kalau dari kacamata Mbak Ulta sendiri lebih ke arah mana sih? Apakah ke Eropa atau mungkin ke wilayah-wilayah lain yang salah satunya pembelian rudal juga dilakukan melalui negara Turki? Menurut menjelaskan kalau alutsista misal seperti rudal atau mobil taktis segala macam itu tidak begitu strategis sebenarnya. Maksudnya strategis ini adalah tidak ada political force yang terlalu berpengaruh lah untuk itu. Tapi kalau misalnya kita udah ngomong air superiority, misal kayak pesawat tempur, itu memang bergantung sekali dengan geopolitik. Kecuali kalau rudal itu masih oke lah ya Mas ya. Amerika bisa jual rudalnya ke kita, Turki, Ceko gitu. Nah tapi kalau air superiority dan kapal selam juga termasuk gitu kan. Itu mereka melihat dulu nih negara pro ke gue atau pro sama lawan gue. Kalau gue kasih senjata yang canggih dia pakai buat ngelawan gue ntar gimana? Kan itu pertimbangan dari negara-negara itu memberikan kepada kita. Kita masih terus memantau ya juga bagaimana persiapan di Monas. Ini tampaknya Presiden Republik Indonesia sudah memasuki lokasi upacara. Betul sekali. Yang sebentar lagi akan berlangsung menjadi puncak peringatan HUT ke-80 TNI. Kalau Mas Prima melihatnya seperti apa? Posisi kita saat ini di negara Asia Tenggara kalau kata Mbak Ulta tadi memang dari segi kita kuat, tapi kalau dari segi modernisasi teknologi alutsista masih kalah nih dengan Singapura. Ya, saya setuju, cenderung setuju bahwa kita harus sama-sama mengakui ya bahwa kita itu salah satunya mungkin kita kalau agak kilas balik sejak krisis moneter itu kita mengalami banyak hambatan. Kalau sedikit flashback, ini bukan bermaksud membandingkan ya, tapi kita hanya ingin menunjukkan seberapa jauh kita sudah berkembang. Waktu awal pemerintahan Ibu Megawati itu jumlah kapal perang yang siap untuk berlayar dan bertempur itu tidak sampai hitungan jari tangan itu tidak sampai. Pesawat pun begitu. Waktu kita terjadi insiden Bawean yang dengan Angkatan Laut Amerika, ya boleh dibilang bahwa yang berangkat itu ya itulah yang mampu untuk bertempur gitu. Mas Prima dan juga Mbak Ulta, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan secara langsung bagaimana upacara militer dalam rangka perayaan Presiden Republik Indonesia menuju mimbar kehormatan. Salam kebangsaan. Hormat senjata. Perang.
Tegak, senjata! Presiden Republik Indonesia berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali. Parade, istirahat, di tempat! Ya sama juga saya kalau puasa dulu kalau enggak Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan menuju mimbar upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat, senjata! Senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Laksanakan.
Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih pengabdian saudara-saudara. Terima kasih pengabdianmu. 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 Terima kasih. Pengabdianmu. Terima kasih 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 semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu.
Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Terima kasih pengabdianmu. Pengabdianmu. Terima kasih 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 pengabdianmu. Ini pas nama. Terima kasih pengabdianmu. 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 Terima kasih pengabdianmu.
pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pendahulu kita, para prajurit, para syuhada yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Terima kasih. Mengheningkan cipta selesai. Undangan disilahkan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga. Jalan. Haluan, kanan. Jalan. Lari. Jalan. Haluan, kanan. Jalan. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor. Pengucap Sabta Marga. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bayangkari negara
dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri, lari, maju. Jalan. Lari. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Lari. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Parade, istirahat, di tempat. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Ibu Hajah Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Saudara Ahmad Muzani. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung Kapolri, Kepala BIN, para Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati, para Duta Besar,
dan para atase pertahanan negara sahabat. Yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, para keluarga pahlawan nasional, pahlawan revolusi dan para veteran yang hadir, para mantan panglima dan senior serta tokoh di lingkungan TNI, dan terutama seluruh prajurit TNI dan seluruh keluarga besar TNI di mana engkau berada, seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita, serta segala kedamaian dan nikmat yang kita nikmati hingga hari ini. Saudara-saudara, atas nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, atas nama negara bangsa dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas prestasi TNI sampai saat ini. TNI selalu tampil di saat kritis. TNI tidak akan ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan rakyat di atas segala kepentingan yang lain. Saudara-saudara sekalian, selain kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, berarti TNI harus menyiapkan diri, terus membina diri, melatih diri, menggembleng diri, mendalami segala ilmu yang dibutuhkan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. TNI tidak boleh ketinggalan, TNI tidak boleh lengah. Saudara-saudara sekalian, untuk itu
TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik. Saya atas nama negara, bangsa dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ingarso Sung Telodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan Kepala Staf terus-menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air. Saudara-saudara sekalian, tugas yang dibebankan kepada TNI tidak ringan. Saudara-saudara, tidak perlu lagi kita tutup-tutupi bahwa kekayaan alam kita sangat besar. Ratusan tahun Nusantara ini selalu diganggu, diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. TNI harus introspeksi diri. Dengan semua organisasi yang kita miliki, TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita. Kekayaan kita harus kita selamatkan, harus kita hemat, harus kita kelola untuk kita hilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut sangat penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, negara yang modern, negara yang adil dan makmur sesuai cita-cita kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara sudah aktif sekali dengan membantu pembangunan ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia. Saudara sekalian, sekali lagi, jangan berhenti berlatih, jangan berhenti belajar. Saya perintahkan Panglima TNI, Kepala Staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ikuti perkembangan teknologi, cyber, teknologi, kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence, ikuti, jangan ketinggalan. Sekali lagi, Dirgahayu ke-80 TNI, selamat bertugas, selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa dan negara. Saya juga ucapkan terima kasih
kepada istri-istri para prajurit, kepada anak-anak para prajurit yang dengan tabah, dengan setia mendukung suami-suaminya, dengan setia merawat anak-anaknya selama suaminya bertugas di tempat-tempat yang berbahaya. Saya selalu berdoa Yang Maha Kuasa akan selalu beserta para prajurit dan keluarga besar TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Perhatian, selesai. Siap! Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, lanjutkan kegiatan. Kerjakan. Kerjakan.